katakan saat ku tak melihat jalanmu. Wah, itu luar biasa ya. Kemarin karena saya tidak melihat pintu, saya masuk ke tandas ya. Untung di tempat saya bukan besi pintunya. Saya tarik ini apa? Terjepit. Aduh, ini jari saya. Masih sangat sakit main keyboard. Masih sangat sakit, tetapi kalau saya ingat cinta Tuhan, pengorbanannya di kayu salib lebih sakit dari ini dia. Tapi ini juga tanda bahwa saya harus lebih hati-hati. Kadang terlalu terburu-buru ya, tidak pakai mata, akhirnya ini tangan bengkak, ini masih sakit. Tetapi bagi saya, selain harus lebih hati-hati, tapi saya selalu merenungkan bagaimana Tuhan selalu melindungi kita, anak-anak Tuhan, bahkan di saat kita ceroboh. Tahu ceroboh ya? Apa ya? Bahkan di saat kita kurang hati-hati, ada saat Tuhan selalu mengatur supaya, kata firman Tuhan, kalaupun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Amin. Nah, hari ini kita mau membahas tentang tema kasih karunia yang membuka pintu berkat. Boleh kita baca sama-sama judulnya 1, 2, 3. Kasih karunia yang membuka pintu berkat. Ya, minggu yang lalu kita bicara tentang pilihan yang menentukan berkat. Dan saat ini kita mau belajar tentang bagaimana orang-orang yang sebenarnya tidak layak terima berkat, tapi Tuhan pilih untuk diberkati. Satu kisah dalam kitab Rut ya. Mari kita buka dalam kitab Rut. Ini sebenarnya satu kitab ya, dia 4 pasal, tapi saya akan coba jelaskan. Kita baca saja ayat Rut 2 ayat 8 sampai 13. Kisah bagaimana Rut bertemu dengan Boas. Ya. Ayat 8 sampai 13, boleh kita baca bergantian? Nah, saya baca ayat 8 dulu. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Ayat 9. Lihat saja ke ladang yang sedang disalib orang itu, ikutlah perempuan-perempuan itu dari dalam kamu, sebab aku telah memesankan kepada penjaga-penjaga jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicetak oleh penjaga-penjaga. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing? Boas menjawab, telah dikatakan orang kepadaku tentang segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan anak-anak ayahmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghidupkan aku dan telah menenangkan hati hamba-Mu ini, walau aku tidak sama seperti salah seorang hamba-Mu perempuan. Baik, saya jelaskan singkat kitab Rut ini. Rut ini menantu dari Naomi ya. Oke, Naomi dan suaminya yaitu Elimelek, mereka orang Israel, tinggal di Bethlehem Yehuda. Mereka punya anak 2 laki-laki, Mahlon dan Kilion. Pada waktu itu timbul kelaparan hebat di sana, dan mereka tinggalkan Bethlehem. Mereka tinggalkan tanah perjanjian, Promised Land. Mereka menyeberang pergi ke Moab. Kalau beberapa bagian kita baca, memang mereka sudah dikhususkan tinggal di tanah perjanjian, tidak usah lagi pergi ke tempat yang lain. Suka, duka, kenyang ataupun lapar. Mengapa? Karena memang kalau mereka pergi ke tempat lain, jauh dari api istilahnya, jauh dari Tuhan, maka mereka akan sangat gampang dipengaruhi oleh ilah-ilah Allah yang lain, sehingga mereka akhirnya tidak akan beribadah kepada Tuhan Allah Israel.
Nah, Naomi dan keluarga Elimelek ya dalam kepahitan, ya karena kelaparan mereka tinggalkan, mereka pergi ke Moab. Dan apa yang terjadi di sana? Elimelek suaminya mati. Anaknya 2 juga. Tapi sebelum mereka mati ya, mereka menikah dulu ya, berkeluarga. Mahlon dan Kilion menikah dengan 2 orang perempuan Moab. Yang pertama Orpa, yang kedua Ruth gitu. Mereka berkeluarga tapi tidak sempat punya anak. Kemudian meninggallah ini siapa? Mahlon dan Kilion. Tinggal siapa? Naomi yang orang Israel dan menantunya yaitu Orpa dan Ruth. Mereka orang Moab, perempuan asing, tidak masuk hitungan orang Israel, bangsa pilihan Tuhan. Singkat cerita, itulah Naomi merasakan puasa ini, terasa hidup ini pahit ketika meninggalkan tanah perjanjian ya. Sebenarnya mereka mungkin sudah diberkati, tapi akhirnya mengalami masalah yang besar. Naomi bilang, oke, saya mau kembali kepada kalian, Orpa, Ruth, karena kalian orang Moab. Kalau mau tinggal stay silakan, karena saya akan kembali ke negeri asal saya. Dan dari 2 orang ini, siapa yang tetap tinggal di Moab? Dari Orpa dan Ruth? Orpa ya. Oke, terima kasih, dia tetap tinggal di Moab. Tapi ada 1 orang yang menunjukkan kasih setianya, yaitu Ruth. Dia orang Moab. Mungkin dia berpikir ya, ngapain ikut mertua saya ya, pulang ke tanah yang tidak saya kenal. Mungkin lebih baik tinggal dengan papa mamanya, dengan orang tuanya. Mungkin bisa kawin lagi, kira-kira seperti itu di Moab. Tapi dia memilih kembali. Nah, ini begitu luar biasa ya. Naomi begitu terharu ketika dengar. Kenapa? Alasannya di pasal sebelumnya Ruth bilang, saya mau ikut kembali. Singkatnya begitu. Bangsamu adalah bangsaku. Dan yang paling luar biasa di sini adalah Tuhanmu, Allahmu itu adalah Allahku juga. Meskipun tidak dijelaskan secara panjang lebar di kitab Rut, saya percaya bahwa di antara Orpa dan Ruth, 2 orang asing yang tidak kenal Tuhan, Ruth itu adalah seorang yang sebenarnya telah dijamah hatinya oleh Tuhan. Sehingga yang pertama mungkin dia married hanya karena dasar cinta kepada suaminya. Tapi ketika suaminya tiada, Naomi mertuanya tidak ada apa-apanya lagi, habis. Tetapi di hatinya Tuhan memberi hati untuk berpaut bukan cuma kepada Naomi, tetapi kepada Tuhan yang benar, Tuhan Allah Israel. Dan ini adalah gambaran daripada iman yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh orang Israel, tapi ini dimiliki oleh orang asing, orang yang tidak layak, tidak masuk hitungan untuk diberkati. Ini adalah gambaran bagaimana kasih setia daripada Tuhan dan kesetiaan, ketaatan dari manusia, dari umatnya yang mau mencari Dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya percaya ini tidak mudah ya. Kalau Naomi itu orang yang kaya, mungkin dia oke-oke saja pulang. Tapi kalau kita baca di pasal 2 ini, Ruth waktu ketemu dengan Boaz, dia itu lagi dalam pekerjaan. Dan bukan bekerja memang pekerja ya, seperti teman-teman. Tapi dia bilang, ya karena kita kelaparan, biar saya yang pergi, dia bilang kepada Naomi, kepada mertuanya. Pergi bukan untuk menyabit jelai gandum, tapi untuk memungut sisa-sisa jelai gandum kalau ada yang jatuh. Ya, seperti itu, pemulung ya. Kalau ada, saya pernah lihat itu ya, ada yang pungut-pungut beras yang jatuh kalau bisa dimakan. Ini sebenarnya sesuatu mungkin yang di mata orang pekerjaan yang hina ya, sangat rendah, tapi dia tidak pikirkan itu. Dia pergi dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang sajang Nim yang ganteng, sajang Nim yang hebat, masih lajang pula, yang bernama Boaz. Dan kalau kita pelajari, menurut Naomi, Boaz ini dia adalah salah satu yang berhak untuk menebus Ruth. Jadi culture, budaya di Yahudi waktu itu, orang Israel, kalau suaminya sudah meninggal, harusnya kalau Naomi masih punya anak yang lebih kecil, tunggu dia dewasa boleh marry gitu. Tapi karena sudah tidak ada lagi, Naomi bilang, saya tidak mungkin melahirkan lagi, sudah tua ya. Tapi Ruth itu masih bisa marry dengan ini, culture mereka mungkin beda dengan kita ya, itu. Dia masih bisa marry dengan
yang kerabat dekat dari Elimelek atau Naomi, gitu, keluarga. Dan ternyata Boas ini adalah salah satu orang yang berhak, yang bisa menebus Merit dengan Ruth. Tapi ini diperjumpakan bukan seperti drama Korea yang so sweet, ya, berjumpa dengan bunga-bunga. Ini berjumpa dengan peluh, dengan kehinaan, ya, dengan ya gengsi gitu, ya. Dia mengemis istilahnya, itu ya, kan ambil sisa-sisa. Tapi ini Boas ini adalah pria yang luar biasa, ya. Waktu dia ketemu dia bilang oke. Dia tanya background daripada Ruth. Dia bilang oke, silakan kalau kamu mau mengambil, tapi tidak perlu ambil sisa-sisanya. Saya akan bilang kepada pekerja-pekerja perempuan, sisakan memang untukmu, gitu. Betapa baiknya Boas ini, ya. Dan dia bilang tetaplah bekerja dekat-dekat dengan pekerja perempuan. Boas ini adalah seorang pribadi yang mengayomi. Dia tidak mau ada orang asing, ada Ruth, seorang perempuan yang bisa dilecehkan oleh orang lain, mungkin oleh laki-laki yang lain, ya. Dia luar biasa, Boas. Poin pertama yang kita pelajari di sini adalah dalam Rut pasal 8-9, kasih karunia itu adalah ketika engkau, saya dan saudara diberkati meskipun kita tidak layak menerima pemberian atau berkat itu. Itulah yang namanya kasih karunia. Mungkin kita bisa bahasakan yang lain anugerah, ya. Tidak pantas kita menerima karena kita ini tidak ada bagian di dalamnya, gitu ya. Tetapi kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma, yang free, ya, yang Tuhan beri kepada seseorang meskipun dia tidak layak. Dan siapakah yang tidak layak itu? Ruth adalah gambaran saya dan saudara, kita sekalian, yang sebenarnya layak untuk dihukum, ya, layak untuk tidak mendapat apa-apa. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita yang tidak berlayak, tidak punya rights, tidak punya tempat, tapi Tuhan angkat kita, Tuhan bawa kita sehingga kita berlayak untuk menyebut Dia, memanggil Dia, ya Abah, ya Bapa. Amin. Betapa bangganya kita orang Kristen. Kita bisa panggil Tuhan kita, bukan cuma Tuhan yang luar biasa. Ada saat kita panggil Dia sahabat. Amin. Yohanes 15, luar biasa Tuhan kita, gaul, ya, keren, ya. Ada saat engkau panggil Dia Tuhan, Raja yang luar biasa. Ada saat kita bisa panggil Dia sahabat, ya, best friend. Tapi ada saat kita bisa panggil Dia Bapa. Bapa di mana di dunia ini yang tidak tahu memberi yang terbaik buat anak-anak. Saya meskipun ada saat, ya, ada saat berkelimpahan, ada saat juga berkekurangan, ya. Tapi kalau saya dengar anak saya bilang, "Papa, belikan mainan ini." Wah, ini hati ini bergejolak. Oke, tunggu, berdoa, ya. Kalau Papa kerja, kalau Papa dapat uang, Papa pasti akan kirim. Sehingga saya kalau ke Olivia mau belajar dengan teman-teman, ya, mulai ini skincare bagus, ya, untuk menghilangkan jerawat. Tapi saya lihat, saya tengok harganya misalkan 40.000 won, 30.000 won. Waduh, saya teringat lebih baik saya sudah belikan mainan buat anak saya. Ya, kapan yang lalu, ya, ada teman yang bilang, ini banyak flek-flek hitam di wajah. Oh iya, ya, saya pikir kalau saya pulang masih banyak flek hitam di wajah, itu tidak kentara dari Korea. Nggak bisa disebut opa-opa ini kalau pulang. Harusnya saya, istri bilang silakan Papa kalau mau ini, ya. Tapi tiap kali pergi ke Olivia atau kemana, ya, ke tempat, saya lihat, sudah boleh saya belikan susu buat anak saya simpan lagi. Artinya saya saja Bapak yang tidak sebaik Tuhan, saya tahu memberi meskipun dengan keterbatasan saya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Tidak ada Bapak di dunia ini akan memberi batu ketika anaknya minta roti, atau ular ketika anaknya memberi ikan, meminta ikan. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Saudara, apakah selama ini saudara merasakan kasih setia dari Bapa kita di surga? Kalaupun mungkin Bapa di dunia ini ada ya yang banyak mungkin menyakiti hati, gitu.
dapat lepaskan pengampunan. Karena kita punya Bapa yang selalu memperhatikan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang responnya adalah kepada kita, bagaikan Ruth. Dia mau pikir Naomi ini sudah tidak ada apa-apanya, cuma mertuanya lagi. Tetapi saya tahu bahwa hatinya itu telah dijamah oleh Tuhan, sehingga dia tinggalkan Moab. Dia pergi bersama dengan Naomi. Mungkin bagi Ruth hari esok tidak tahu mau buat apa, mau jadi apa. Seperti lagu tadi ya, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu. Tetapi apa yang dipegang oleh Ruth harusnya menjadi contoh bagi saya dan saudara. Hatiku percaya, bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Ini gambaran kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan itu harganya mahal. Amin. Setia kawan, sahabat, sebagai anggota keluarga, suami, istri, ya sahabat, itu luar biasa. Coba tengok teman-temanmu, katakan, jadilah sahabat yang setia. Amin. Iya. Itu luar biasa ya, sama seperti Ruth. Dan ini luar biasa. Ternyata tanpa diketahui oleh Ruth, Tuhan sudah mengatur, merajut, mengukir masa depan yang indah bagi Ruth. Karena dia akhirnya diatur Tuhan berjumpa dengan Boas. Luar biasa. Poin yang kedua dalam Rut pasal 2 ayat 10 sampai 12 di sini adalah kasih karunia Allah itu dia tidak memandang status, tapi dia memandang hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Amin. Di dunia ini ya memang semua orang banyak kali memandang fisik, memandang rupa, memandang jabatan, harta. Itulah dunia ini ya. Tetapi Tuhan selalu memandang hati. Seperti Tuhan memandang Daud ketika dia dipilih menjadi raja, dia tidak seelok, segagah kakak-kakaknya, tapi karena Daud adalah seorang the true worshipper, dia selalu menyembah Tuhan di tengah pekerjaan yang sederhana, di padang mengembalakan kambing domba yang kakaknya atau orang lain bilang cuma 2-3 ekor itu, cuma sedikit ya, tapi dia lakukan itu dengan setia. Di kilang, di kosmetik misalnya ya, engkau sementara bekerja, saya lihat story teman-teman mengangkat berat ya, lakukanlah itu dengan setia. Karena Tuhan melihat hatimu, mungkin hatimu sedang terluka saat ini. Tetapi Rut adalah gambaran orang yang sementara terluka, tetapi dia tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, Rut merasa, akhirnya kan dalam Rut 2 ayat 10 sampai 12, ketika dia lihat kebaikan Boas, Rut merasa, aduh saya tidak pantas, singkatnya begitu. Kenapa engkau terlalu baik bagiku? Saya tidak layak menerima perhatian dari engkau, Boas ya. Karena dia itu adalah orang yang asing. Tapi ternyata kasih karunia Tuhan selalu memperhatikan hati kita. Kasih karunia Tuhan itu tidak didasarkan pada apa yang engkau miliki, tetapi pada siapa kita di pemandangan mata Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu tidak membeda-bedakan. Dia tidak memandang warna kulit, dia tidak memandang status, ras, suku, bangsa. Yang dia pandang adalah kita sama di hadapannya. Tuhan mencari pada akhir-akhir ini penyembah yang benar, yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Itulah sebabnya setiap masa, setiap saat, apalagi kita ada di gereja, diberi kesempatan untuk menyembah Tuhan, marilah kita sembah dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita memainkan musik, bahkan ketika sedang memasak, sedang mengoperasikan LCD operator ya, menjalankan persembahan, yang kita lakukan ini lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Yang ketiga, dalam Rut 2 ayat 13 ini adalah, saya singkat saja ya, kasih karunia Tuhan itu mengubah arah dan tujuan hidup. Mungkin Rut ketika dia ikut Naomi sebenarnya tujuannya jadi kurang jelas. Dia cuma mau mengabdi saja. Besok dia bangun, pergi bekerja. Bahkan Rut ini mau bilang arah baik saja tidak ya. Karena dia
Bukan saja ini Boas, dia cuma meminta belas kasihan. Tapi saya percaya meskipun tidak dijelaskan sih, mungkin tiap pagi dia tetap bersemangat. Tidak usah Naomi, nanti saya pergi saja untuk bekerja. Kalau ada yang berbelas kasihan, gandum ya, karena pada masa itu masa menuai. Mungkin saja tujuannya asal ada makan itu sudah cukup. Bukankah di luar sana ada banyak seperti itu ya, yang memerlukan belas kasihan ya. Kalau kita mau banding-bandingkan hidup kita dengan mungkin orang yang lain, nah itu yang lebih mewah mungkin ya. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur, betul? Ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang lain ya, asal ada bekerja untuk sesuap nasi, istilahnya kalau di Indonesia, bekerja untuk sesuap nasi saja, bisa makan itu sudah cukup. Mungkin seperti Ruth ya, tidak ada tujuan yang besar. Tapi karena Ruth berpaut ya, dia mau mengenal Tuhan. Tuhanmu adalah Tuhanku, kata Ruth. Dia berarti sementara berjalan di dalam iman, meskipun di depan sana kabur, tetapi ternyata Tuhan menetapkan tujuan hidup yang indah, yang besar, yang melebihi dari apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh pada Ruth. Sehingga Ruth merasakan kasih karunia dalam perkataan Boas. Singkat cerita, akhirnya mereka berjumpa. Boas tertarik dan memang dia tahu background daripada Ruth. Dia juga adalah orang yang berhak untuk mengawini Ruth. Dan mereka kemudian Boas menebus Ruth dan married. Ini kalau drama Korea apa? Sad ending atau happy? Happy ending. Nah, di Alkitab ada kisah-kisah yang mungkin sad ending ya, ada banyak makna di sana ya. Tapi kita belajar banyak dari sana. Tapi ada juga kisah-kisah yang happy ending seperti ini. Ini lebih romantis dari drama Korea manapun ya. Oke, karena di sini ada iman ya. Ada perjalanan iman yang luar biasa ya. Boas dan Ruth. Dan apa lagi? Kalau kita baca di pasal selanjutnya, di chapter selanjutnya, ternyata ketika Ruth menikah, married dengan Boas, dia coba baca saja Ruth pasal 4. Ruth pasal 4 ayat 18. Boleh sama-sama? Boleh ditampilkan? Ruth pasal 4 ayat 18 sampai 22. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahson. Nahson memperanakan Salmon. Ini Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Boas dapat anak Obed dari mana? Dari Ruth. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Tuhan rancang selalu yang terindah. Ya. Di tengah kepahitan Naomi, di tengah kekaburan masa depan daripada Ruth, tapi karena dia memilih mengikuti Naomi pergi ke tanah perjanjian, kembali ke tanah Yehuda, dan dia bilang Allahmu juga adalah Allahku, berarti dia menjalani hidup ini dengan penuh iman dan pengharapan. Meskipun dia menjadi orang asing di Yehuda, di tanah Israel, tetapi karena dia punya pengharapan, akhirnya tujuan hidupnya yang kabur Tuhan beri yang jelas, sehingga dia berjumpa dengan Boas. Ini adalah gambaran penebusan. Boas menebus Ruth, betul? Kita ini ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Amin. Itu adalah gambaran penebusan Tuhan. Sehingga dulunya masa depan kita madesu, masa depan suram, tapi Tuhan buat masa depan yang gilang gemilang. Ada istilah baru lagi ya. Madesu, masa depan suram, Tuhan ganti dengan penuh sukacita. Amin. Ternyata keturunan daripada Ruth akhirnya memperanakan siapa? Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Dia adalah raja yang diurapi, menjadi raja yang kemudian membawa Israel menjadi the great Israel kingdom pada waktu itu. Dan bukan cuma itu. Kalau kita baca silsilah Daud di Matthew chapter 1, Daud keturunannya akhirnya apa? Melahirkan Yesus Kristus. Dalam kitab Injil
Matius. Jadi dari silsilah Tuhan Yesus secara manusia ya, Yesus yang telah sebagai manusia, ada orang asing di sana, ada orang yang tidak punya hak, perempuan berdosa sama seperti Ruth, ada Rahab juga, gitu. Tapi begitu luar biasanya Tuhan, itulah kasih karunia. Kasih karunia Tuhan tidak memandang siapa kita. Tidak ada yang layak, saya dan saudara. Tetapi karena kasih karunia-Nya, sehingga dulunya kita yang tidak punya hak, Tuhan angkat kita menjadi anak-Nya. Bahkan kita diberkati untuk memberkati orang lain. Sama seperti Ruth, dia dan keturunannya boleh menjadi berkat. Bukan cuma untuk keluarganya, tapi bagi bangsa-bangsa. Hari ini engkau ada di Korea, punya tujuan hidup masing-masing? Punya? Amin. Harus ada ya. Di luar sana kalau tidak punya tujuan hidup, banyak yang berakhir dengan bunuh, ya, ya, bundir, seperti itu ya. Kita doakan supaya orang-orang yang seperti itu kiranya dipertetapkan Tuhan, supaya mereka tetap punya tujuan hidup. Amin. Itu sebabnya mungkin kalau ada teman siapapun kenalan kita yang mengalami seperti itu, kita tidak boleh langsung menjudge ya. Kita doakan, kalau ada ya kita boleh berikan kata-kata semangat ya, supaya kita saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Ya, kita harus punya tujuan hidup. Besok hari Senin lagi ya. Sudah punya tujuan? Sudah ya. Sudah Pak, saya sudah di-chat oleh Sajanim, mau kerja ini dan itu ya. Tujuan hidup pribadi kita harus ada. Planning ya. Tetapi di balik tujuan hidup itu ada tujuan yang besar. Bukan tujuan kita lagi, tapi tujuan Allah. Sehingga kita ada di sini, kita boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya. Banyak yang mungkin diberkati tetapi lupa Tuhan, tidak kenal Tuhan. Kita tetap doakan mereka. Saya dan saudara, teman-teman yang ada saat ini sementara bekerja di Korea, tetapi Tuhan beri waktu dan kesempatan untuk bekerja, punya tujuan hidup pribadi. Tetapi saya bersyukur melihat semangat, sukacita teman-teman boleh melayani Tuhan. Amin. Nah, sekarang bagaimana tanggapan kita terhadap kasih karunia Tuhan? Marilah kita menerima kasih karunia, karena dulunya kita tidak layak tapi sudah dapat banyak berkat. Terimalah itu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Nah, mengucap syukur ini akan membawa hidup kita akan merasa puas dengan apa yang Tuhan beri. Yang kedua, mari kita melihat orang lain dengan kasih Kristus. Amin. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin tidak di dalam umum ya, secara announcement, secara general, secara umum, tapi ada sebagian teman-teman yang membantu ya, seseorang yang membutuhkan pertolongan. Saya percaya Tuhan yang kerahkan itu semua, seberapa yang kita boleh berikan. Amin. Ada sahabat kita yang membutuhkan pertolongan beberapa waktu yang lalu ya, dia dan anaknya ya, puji Tuhan, kita melihat orang lain dengan kasih. Dan dalam kasih karunia Tuhan, mari kita memandang, memberi tujuan pribadi kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaikan Boas yang menebus Ruth, kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Itu tanda bahwa cinta Tuhan itu besar bagi kita. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima perjamuan Tuhan yang kudus. Dulu kita tidak layak, tidak ada seorang pun yang benar, tapi kita dibenarkan di dalam iman kepada Tuhan yang membuktikan bahwa cinta Tuhan itu tulus dan besar bagi kita sekalian. Puji Tuhan.